Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fariza Lesha. Saya dari kelas 9A. Di sini saya akan menceritakan sejarah India Mughal. Sejarah Kekaisar Mughal adalah kisah tentang perpaduan budaya Persia, Mongol, dan India yang melahirkan salah satu peradaban paling kaya di dunia. Yang pertama ada akar dan berdirinya Mughal dari 1526 sampai 1530 Masehi. Semuanya bermula dari Zahiruddin Muhammad Babur, seorang pangeran dari Fergana, sekarang Uzbekistan. Ia adalah keturunan langsung Timur Leng dari ayah dan Genghis Khan dari ibu. Setelah gagal mempertahankan tahta di Asia Tengah, ia mengalihkan pandangannya ke India yang kaya. Pertempuran Panipat I di 1526 dengan pasukan yang lebih kecil namun memiliki keunggulan artileri yaitu meriam dan strategi kavaleri yang lincah, Babur mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi. Kemenangan ini menandai runtuhnya Kesultanan Delhi dan lahirnya dinasti Mughal. Yang kedua ada masa konsolidasi dan tantangan dari 1530 sampai 1556 Masehi. Putra Babur, Humayun, mewarisi tahta namun sempat kehilangan kekuasaannya karena ditaklukkan oleh bangsawan Afghanistan, Sher Shah Suri. Humayun terpaksa mengasingkan diri ke Persia, dinasti Safawi. Dukungan militer dari Persia inilah yang nantinya membawa pengaruh kuat budaya, bahasa, dan arsitektur Persia ke dalam istana Mughal saat Humayun berhasil merebut kembali tahtanya pada 1555 Masehi. Yang ketiga ada era keemasan, The Great Mughals. Dari 1556 sampai 1707 Masehi. Masa ini adalah puncak stabilitas, kemakmuran, dan kebudayaan. Akbar yang Agung 1556 sampai 1605 Masehi dianggap sebagai arsitek sebenarnya dari Kekaisaran Mughal. Ia menciptakan sistem birokrasi, mansabdari, peringkat militer sipil, dan kebijakan sulh-ikul, perdamaian universal yang merangkul warga Hindu, Sikh, dan Kristen. Ia menghapuskan pajak zizyah bagi non-muslim untuk memperkuat persatuan nasional. Jahangir dari 1605 sampai 1627 dikenal sebagai pelindung seni lukis. Di masanya pengaruh sang istri Nurjahan sangat besar dalam politik istana. Shahjahan dari 1628 sampai 1658 raja arsitek. Ia memindahkan ibu kota ke Delhi. Kekayaan yang melimpah digunakan untuk membangun monumen cinta paling ikonik di dunia, Taj Mahal, sebagai makam istrinya Mumtaz Mahal. Aurangzeb dari 1658 sampai 1707 di bawah kepemimpinannya, wilayah Mughal mencapai titik terluasnya, mencakup hampir seluruh India, namun kebijakannya yang sangat konservatif dan biaya perang yang terus-menerus melawan kaum Maratha mulai menguras kas negara dan memicu pemberontakan. Yang keempat, ada kemunduran dan penjajahan dari 1707 sampai 1857. Setelah kematian Aurangzeb, Mughal memasuki fase Mughal akhir. Kaisar-kaisar setelahnya lemah dan hanya menjadi boneka. Serangan luar itu, penjarahan Delhi oleh Nadir Shah dan Persia dari 1736 Masehi menghancurkan martabat Mughal. Bangkitnya kekuatan lokal itu, kaum Maratha
Sikh dan Nizam mulai melepaskan diri. Intervensi Inggris, British East India Company atau Company mulai mengambil alih kembali ekonomi dan politik. Titik akhir berada di 1857 Masehi. Terjadi pemberontakan besar Sepoy Mutiny melawan Inggris. Kaisar terakhir Bahadur Shah Zafar diangkat sebagai simbol perlawanan. Inggris memadamkan pemberontakan tersebut, mengasingkan Zafar ke Burma, dan secara resmi membubarkan Kekaisaran Mughal untuk digantikan oleh kekuasaan Inggris. Ada warisan peninggalan yang abadi. Mughal mengubah wajah India secara permanen melalui arsitektur monumental. Selain Taj Mahal, ada Banteng Merah, Red Fort, Jama Masjid di Delhi, Fatehpur Sikri, kota mati yang eksotis, dan taman-taman bergaya Charbagh yang simetris. Lalu ada bahasa dan sastra. Penggabungan bahasa Persia dengan dialek lokal India melahirkan bahasa Urdu yang kini menjadi salah satu bahasa utama di Asia Selatan. Ada kulineran, masakan khas Mughal, Mughlai cuisine yang kaya rempah seperti biryani, kebab, dan korma tetap menjadi favorit dunia hingga sekarang. Yang terakhir ada administrasi, sistem administrasi wilayah dan perpajakan tanah yang dibangunkan Akbar menjadi dasar sistem pemerintahan Inggris di India yang kemudian pemerintahan India modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.